Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Dewi Manik dalam Berita Dunia. Kami hadirkan berbagai informasi dari penjuru dunia untuk Anda selengkapnya di Berita Dunia. Informasi pertama, Afrika Selatan mengalami kenaikan pengangguran serta kelaparan dan sebuah perguruan tinggi berupaya mengatasi masalah ini. Green Business College mengajarkan cara inovatif dalam keterampilan agar siswa bisa mengembangkan produk dan bisnis berwawasan lingkungan. Di pusat komunitas di sebelah timur Johannesburg ini, sekitar 20-an siswa mempelajari keterampilan yang dulu dikuasai generasi kakek nenek mereka. Green Business College mengajar dasar-dasar berkebun organik dan pengawetan makanan dengan membuat selai dan saus. Bagi sebagian orang, ini memperluas hobi yang didapat saat pembatasan COVID, sekaligus mendorong aspirasi kewirausahaan. It's a lost art completely. Most of my peers around my age, they'd rather buy than make. I want to see myself in top retailers. I want to probably get to a point where that I can make a sustainable living from preserving marula fruit. Mendirikan usaha dari resep selai mendiang neneknya akan membuat perubahan besar bagi karir pria yang kini bekerja di peritel pakaian olahraga ini. Siswa lain berharap keterampilan ini akan membawa mereka masuk ke dunia kerja karena kini lebih dari 30% warga Afrika Selatan menganggur. Pengurus perguruan tinggi ini yakin kursus yang mencakup beternak lebah bisa menginspirasi warga untuk menciptakan peluang kerja sendiri sekaligus mengatasi masalah kemiskinan. They say, give a man a fish, you have fed him for the day. Teach him how to fish, you have fed him for a lifetime. It's all about power. Take back your power and use it where invest it in your soil is going to benefit you so that people can come and buy from you and buy health. Afrika Selatan mengalami apa yang disebut para ahli sebagai beban ganda kekurangan gizi, yakni kelaparan dan obesitas ekstrim. Peternakan kecil seperti yang didirikan perguruan tinggi ini dipandang sebagai bagian dari solusi untuk menyediakan makanan sehat bagi masyarakat. We believe in shifting people, the whole diet to consuming more fresh produce, to produce more food within their communities, and then obviously a look at food gardens. That to us will be a very important critical element of South Africa's mindset. Produce your own food as well and not only rely on the food system. Lebih dari 120 siswa belajar di perguruan tinggi utama di pusat kota Johannesburg tahun lalu dan banyak lagi yang berpartisipasi dalam lokakarya di seluruh Afrika Selatan. Lulusan program ini memakai kreativitas mereka untuk berkembang dan bukan sekedar menjual sayuran dan selai. Salah satunya membuat saus pedas dengan variasi nanas atau variasi cabai setan yang super pedas. Hanya dalam kurang dari 4 bulan sejak diluncurkan, sudah 2 toko daging yang ikut menjual produk ini. I wouldn't have been able to have had the knowledge around preservation that I got from the school. I wouldn't have had the momentum to keep it going because that mentorship and coaching keeps you on the alert. Perguruan tinggi ini melihat adanya potensi bagi para siswanya untuk sukses seperti pemilik bisnis saus pedas ini. Karena itu Green Business College telah memperluas pelaksanaan kursusnya ke seluruh Afrika Selatan sehingga lebih banyak orang akan bisa mencoba mendirikan usaha dengan menanam bayam ataupun membuat bumbu rempah-rempah. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, budidaya rumput laut berkembang di pesisir Kenya Selatan dimotori oleh kelompok petani mayoritas perempuan. Meski masih menghadapi beberapa kendala, tetapi hasil panen rumput laut yang diekspor berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di wilayah ini. Susi Bamfua menanam singkong dan sayuran lainnya dekat rumahnya di Nyumba Sita, sebuah desa di pantai selatan Kenya. Tapi sekitar 10 tahun lalu, ia beralih ke budidaya perairan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Susi dan 29 warga desa lainnya, yang kebanyakan perempuan, membuat kelompok untuk membudidayakan rumput laut secara komersial. Chamwani kimenifanya hata nala maziwa ya ng'ombe. Meuza, nikanunua ng'ombe, na sasa niko na ng'ombe zangu. Nashukuru na mwanangu nilimsomesha. Shukrani. Kwa hivyo kilimo hiki cha mwani tunakiona ni kizuri sana. Hata tunasumbuka tu kwa sababu ya upepo wa baharini. Rumput laut kaya nutrisi dan baik untuk dikonsumsi manusia.
Rumput laut juga menjadi bahan yang ada dalam makanan, obat-obatan, pasta gigi, kosmetik, dan pupuk menurut proyek Borgen, sebuah kelompok non-partisan yang memerangi kemiskinan. Menurut Susi, kelompoknya bisa memanen rumput laut setiap 45 hari. Sebagian besar hasil panen di pesisir Kenya diekspor ke Tanzania, yang kemudian menjualnya kembali ke negara-negara seperti Denmark, Spanyol, Prancis, dan Amerika Serikat. Bakari Mwamfua, ketua dan penasihat kelompok Nyumba Sita mengatakan, budidaya rumput laut telah meningkatkan taraf hidup perempuan di sini yang kebanyakan hanya punya pendidikan terbatas. Sasa tumeanza tena kujenga na mifugo tumenunua, watoto sasa ilikuwa hatusomeshi masekondari. Sasa tumewasomesha kwa sababu tunavuna mwani. Kekeringan yang mempengaruhi sebagian besar Afrika Timur tidak terlalu berdampak pada budidaya rumput laut. Namun Mama Binti Mohammed, seorang petani Nyumba Sita, menunjukkan kendala lain, yakni teknologi sederhana untuk mengeringkan rumput laut dan terbatasnya ruang penyimpanan. Lakini sasa sisi wetu utakuwa wasted, hakuna mahali ambapo tutauweka. Hatuna store, hatuna zile dry tables, zile shade hatuna. Sasa tunategemea tu mwangaza wa jua, tuanike, tupate huo kidogo, mvua ikinyesha. Menurut Esther Ingolo, yang memimpin kantor gender dan pemuda Mombasa County, perempuan di wilayah pedesaan juga menghadapi hambatan lain. Kwa sababu wako mashinani, unapata mara nyingi information kufika mashinani inakuwa ni vigumu sana. Sasa ikiwa kuna labda loans zinapeanwa, ikiwa kuna watu wanakuja kufanya hamasa haswa katika masuala ya entrepreneurship. Proyek percontohan budidaya rumput laut komersial dimulai di Kenya dan Tanzania pada tahun 1980-an, dan pertanian rumput laut berkembang pesat di Kepulauan Zanzibar di Tanzania. Para peneliti mengatakan budidaya rumput laut baik bagi lingkungan karena menyediakan habitat bagi kehidupan laut dan juga mengurangi resiko erosi garis pantai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ekuador diuji untuk menjaga habitat unik Kepulauan Galapagos dan melindungi sumber daya alam laut sekitarnya dari kapal industri penangkapan ikan dari Tiongkok. Posisi Tiongkok sebagai mitra dagang kunci jadi dilema bagi Ekuador. Ekuador berada pada posisi sulit menjaga daerah kaya sumber daya laut di area pemancingan dekat kawasan perlindungan Laut Galapagos dari serangan kapal ikan Tiongkok. El gobierno chino ejerce una presión económica muy fuerte sobre los países de la región para intentar incidir y que no haya vigilancia, que no se sancionen los barcos chinos y que no se les impida la pesca ilegal. Di tengah perundingan perdagangan dengan Tiongkok, Ekuador melakukan patroli perairan di kawasan lindung yang diduga kerap jadi lokasi pemancingan ilegal oleh kapal penangkap ikan dan cumi milik perusahaan dari Tiongkok. El hecho de que exista cierta preocupación, diríamos, respecto a la cuestión de las pesquerías no ha implicado que el Ecuador no pueda mantener diálogos en los temas que usted ha mencionado o también en otros ámbitos comerciales, por ejemplo en la apertura de nuevos mercados para los productos ecuatorianos. Tiongkok adalah pasar ekspor terbesar kedua Ekuador. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Tiongkok memberikan pinjaman kepada Ekuador sebesar 18 miliar dolar, menurut data yang dikompilasi oleh Boston University. Pemerintah Beijing terlibat dalam berbagai industri, mulai dari pertambangan, infrastruktur, energi, dan hubungan perdagangan dengan Ekuador. Hingga September lalu, Tiongkok menyediakan separuh lebih dari total vaksin COVID-19 yang diperoleh oleh Ekuador. Semua kapal yang berlayar di laut lepas internasional wajib menyalakan terus sistem identifikasi yang menyalurkan lokasi dan informasi ke kapal lain di sekitarnya. Namun kapal pemancing dari Tiongkok diduga mematikan sistem identifikasi ini ketika berada di perairan sekitar kawasan lindung Galapagos. El año pasado, por ejemplo, solo la mitad de la flota estaba operando con su sistema encendido. Esto claramente es una actitud sospechosa. El hecho de que apaguen este sistema ya demuestra que pretenden realizar pesca ilegal. Pada tahun 2020, 42% kapal Tiongkok menunjukkan celah pada catatan transmisi lokal mereka selama lebih dari 24 jam, menurut temuan Global Fishing Watch. So you can't just say, the electricity went out or something happened. If you're turning something off for more than 8 hours a day over half your fleet, you're doing something wrong. Kepada VOA, Duta Besar Tiongkok untuk Ekuador menyatakan armada laut mereka mentaati peraturan penangkapan ikan internasional dan penangkapan ilegal akan dimintai pertanggungjawabannya.
第一时间告知中方，中方将对涉事的渔船及其渔船所属的企业采取零容忍的态度，一定让它付出惨重的代价。 Dalam KTT Iklim COP26, Ekuador umumkan rencana penambahan 60.000 meter persegi ke area konservasi Laut Galapagos. Perluasan ini akan juga melindungi area dekat Costa Rica dan spesies terancam punah di daerah Cocos Ridge. Demikian laporan VOA. Kita masuk ke Afrika Selatan, pemirsa, adanya properti terbengkalai yang dibajak pihak tak bertanggung jawab di Johannesburg, Afrika Selatan, mengakibatkan anjloknya nilai bangunan. Sejumlah relawan mencoba memulihkan kondisi bangunan, tetapi menurut analisis pemerintah kota perlu ikut turun tangan. Bangunan ini mungkin tampak hancur, tapi ratusan orang menjadikan Florence House sebagai tempat tinggal. Bekas rumah sakit bersalin di Hillbrow, Johannesburg ini dibangun pada 1950-an, kemudian diubah menjadi permukiman sosial di awal 2000-an. Tapi dalam 5 tahun terakhir, badan pemilik dan pengelola gedung ini telah dibubarkan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Kepala panti asuhan yang berada di lantai 2 melihat kerusakan yang terjadi. So, people around, they started just to manage themselves. Yes, you see the mess there where people dumping those rubbish. Because there is no proper management. If someone is throwing garbage there, yes, they don't have someone to restrict them that this you cannot do. Fenomena pembajakan bangunan berawal dari eksodus pemilik properti ketika berakhirnya apartheid. Penjahat mengambil alih dan meminta biaya sewa dari penyewa tapi tanpa melakukan pemeliharaan apapun pada bangunan. Masalah ini diperparah adanya krisis perumahan. Kota Johannesburg melaporkan lebih dari 450.000 orang tercatat membutuhkan rumah, berarti penyewa bangunan yang dibajak tidak punya alternatif lain. To us, the solution is for the local authority to get involved, actually take over the building itself as the municipality, maintain the building, and then make sure that it subsidizes. Because at the end of the day, you know, the duty to house people, the duty to accommodate people rests with the municipality. Pejabat setempat berjanji menangani masalah ini. Tahun lalu kota ini melaporkan lebih dari 1.100 kasus properti bermasalah yang telah diselidiki, tapi hanya 16% kasus pembajakan bangunan yang diselesaikan. Dua mahasiswa ini memutuskan mengambil tindakan setelah melihat sendiri kondisi mengerikan ini saat mengirimkan paket makanan ke panti asuhan. Mereka mendirikan koperasi The People SA untuk membersihkan Florence House. I feel that if everyone keeps on arguing on whose responsibility it is, the job actually never gets done. If it's dirty and you're complaining that it's dirty, just pick up a spade and clean it. You know, you might as well. Mereka membuang berton-ton sampah dan sedang dalam proses membuat atap kedap air dan memperbaiki hidran. Tapi mereka tahu bantuan yang mereka berikan bukanlah solusi permanen. Our goal is to make this livable and to ensure that the building can survive until the state or anybody decides what to do with this building. So our goal is to do the structural work that is on all those areas that are damaged. Para relawan berupaya membuat bangunan ini tetap terpelihara agar mencegah para penyewa menjadi tunawisma. Tapi apakah pembersihan dan perbaikan ini bisa menyelamatkan Florence House dalam jangka panjang? Hal itu masih menjadi tanda tanya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Bagaimana bila Anda memesan taksi online dengan mobilnya datang sendiri tanpa pengemudi? Layanan canggih ini ditawarkan sebuah usaha rintisan di Las Vegas, Amerika Serikat, yakni taksi yang bisa menyetir sendiri di pelanggan yang memesannya. Memesan taksi online dengan ponsel bukan hal aneh, kecuali bila mobil yang dipesan bisa menyetir sendiri untuk datang ke pelanggan. It's a center of attraction. Everybody wants to see it. They want to come near it. They want to touch it. They want to feel it. Ananda Kumar adalah pendiri Halo, layanan taksi tanpa pengemudi baru yang kendaraan listrik semi-otonomnya dikendalikan dari jarak jauh oleh pengemudi yang berada sekitar 80 km jauhnya di kantor pusat usaha rintisan asal Nevada ini. We are taking off-the-shelf electric cars and then we retrofit that with 3 tiers of compute and sensors and a drive system that enables us to drive the vehicle remotely. Bagian terpenting dari mobil ini adalah kamera yang memberikan visibilitas 360 derajat bagi pengemudi secara jarak jauh. Layanan ini bisa berfungsi dengan bergantung pada jaringan 5G T-Mobile. To me, this is almost a sweet spot of a use case that we can demonstrate the power of 5G.
Saat kendaraan tiba, pelanggan bisa mengambil alih kemudi. Ini langkah kecil menuju masa depan di mana mobil yang sepenuhnya otonom akan menjadi lebih umum. Untuk saat ini, Anand mengatakan perpaduan antara manusia dan teknologi swakemudi adalah tentang membangun kepercayaan konsumen. So there is a big social trust gap between where things are today in transportation to where things are going to be in the future, where all the vehicles will potentially be driverless and autonomous. So for us to build that trust, we need to start somewhere. Layanan ini juga menghapuskan kerumitan untuk mencari tempat parkir. When you're done, simply just leave the vehicle, close the door, we will take over. Setelah selesai dipakai pelanggan, mobil ini akan diambil alih pengemudi jarak jauh untuk menuju pelanggan berikutnya ataupun kembali ke pangkalan. Adanya layanan taksi tanpa pengemudi ini diperkirakan berpotensi merevolusi cara penumpang menggunakan taksi di masa mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Harga barang di Amerika Serikat melonjak akibat macetnya jalur distribusi global. Dan produsen membebankan kenaikan ongkos kirim kepada konsumen. Menurut analisis, konsumen Amerika Serikat harus mengeluarkan dana lebih banyak dengan pilihan barang yang lebih terbatas. Dari mobil, komputer, peralatan rumah tangga, pakaian jadi hingga sepatu, krisis pengiriman global diperkirakan memicu kenaikan harga barang di berbagai bisnis. Paul Bender, CEO penerbit game Greater Than Games, sudah lebih dari 1 dekade merancang dan mendistribusikan papan permainan secara daring. Tapi bisnisnya sangat bergantung pada manufaktur di Tiongkok. Tahun 2020 menjadi tahun yang baik bagi Paul karena banyak orang tinggal di rumah dan penjualan industri papan permainan meroket. Tapi ia mengatakan lebih sulit untuk mempertahankan tingkat produksi pada tahun ini karena suku cadang game dari Tiongkok lebih sulit diperoleh. If we're going to get a 40-foot cargo container from, say, the port of Shanghai or the port of Shenzhen, to kind of in southern China, wherever they're coming from in China, to St. Louis, Missouri, where we're located. About a year ago, it was maybe $6,000 for a cargo container, all in, and it would maybe take 4 to 6 weeks. Now, we're getting quoted prices that are around $25,000 per container, and it is taking months and months with not a lot of clarity about how long it's going to take. Menurut Paul, biaya pengiriman yang lebih tinggi memaksanya menaikkan harga. Banyak bisnis lain juga mengalami nasib yang serupa. Menurut pakar, tingginya ongkos kirim disebabkan oleh kelangkaan peti kemas di Tiongkok. Sementara itu, peti kemas Tiongkok di pelabuhan Amerika atau pelabuhan lain di seluruh dunia sudah berbulan-bulan menunggu untuk bongkar muat. There's the problem. We don't have enough truck drivers. Why is that? Because last year, many truck drivers, well, there's no business. So they switched to work for Amazon because Amazon is growing like crazy. So once it's shift, they don't want to go back because it's just too complicated. Sebab lain adalah tutupnya pabrik-pabrik di Asia. Sementara saat produksi turun, penjualan pakaian, komputer, dan produk lain secara daring meningkat tajam sejak awal pandemi. Menurut pakar, ketergantungan berlebihan pada impor Tiongkok adalah akar dari krisis rantai pasokan global. Pertengahan Oktober, Presiden Joe Biden mengumumkan 2 pelabuhan terbesar Amerika di California akan buka 24 jam untuk memperlancar arus sekitar 500.000 peti kemas. Tapi menurut pakar, banyak yang perlu dilakukan di tingkat lokal agar rencana ini berhasil. Even if things are moving off of the boats faster, if the warehouses are only operating the same number of hours, how's that product going to get processed? Menurut Paul, metode transportasi lain seperti pengiriman lewat udara juga tidak menyelesaikan masalah karena terlalu mahal. Dan dengan musim libur akhir tahun tinggal beberapa minggu lagi, pakar mengatakan konsumen akan melihat harga-harga melonjak dan waktu pengiriman yang lebih lama untuk berbagai barang yang mereka pesan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penangkapan ikan yang berlebihan di Senegal dengan memakai kapal pukat industri menimbulkan keprihatinan kalangan nelayan kecil di negara ini. Pasalnya, hasil tangkapan nelayan tradisional kini jauh berkurang akibat menurunnya stok ikan di perairan terbuka. Ini jam 2 siang di Pantai Yoff di Dakar. Waktunya bagi kapten kapal nelayan Adama Fall dan krunya untuk kembali ke darat setelah 10 jam melaut.
Hasil tangkapan mereka kali ini mengecewakan karena kebanyakan hanyalah ikan kecil. Dan hal ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Ada yang baik 100 km, 2 jenis. Perikanan menempati tempat penting dalam perekonomian Senegal dan menyumbang 3,2% dari PDB negara ini. Lebih dari 600.000 orang atau sekitar 17% penduduknya berkecimpung di bidang penangkapan ikan, pengolahan dan perdagangan ikan secara grosir. Dan makanan laut adalah bagian penting dari hidangan di Senegal. Tapi sebagian besar ikan yang ditangkap di perairan Senegal kini diambil kapal pukat industri. Hasil tangkapan dibuat menjadi tepung ikan yang digunakan untuk memberi makanan ternak industri. Akibatnya hanya sedikit ikan yang menjadi bahan pangan warga Senegal. Dan secara umum kelangkaan ikan mencapai tingkat bahaya. Menurunnya stok ikan terutama spesies pelagis yang hidup di perairan terbuka seperti sarden dan ikan-ikan besar pemakan lainnya mencemaskan Kepala Asosiasi Perikanan Artisan Afrika Barat, Mozambique. Avant, on connaissait une raréfaction au niveau des espèces, principales espèces démersales côtières, qui étaient des experts dits Europe, qui faisaient l'objet d'exportation. En ce moment, les pélagiques côtiers se portaient assez bien, mais aujourd'hui la situation s'est aggravée. Untuk melindungi industri perikanan, pemerintah Senegal telah membekukan izin penangkapan ikan. Tapi menegakkan larangan itu tidaklah mudah. Il y a des gens qui trichent. Et ils ont toujours comme alibi qu'il n'y a plus de poissons, c'est difficile, il faut qu'on mange, on ne peut pas rester comme ça. Mais nous sommes obligés aussi, nous aussi, de faire appliquer la loi malgré. Menurut PBB, 90% wilayah perikanan dunia sudah ditangkap habis dan menghadapi kehancuran. Dan Senegal menjadi contoh masalah dunia itu, yakni masalah yang solusinya tidaklah mudah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian informasi berita dunia kali ini. Tetap saksikan berita dunia hanya di Simpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.